Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman UKM, ya, UMKM, usaha kecil menengah dan usaha kecil yang menengah banget. Ya, tentu kita sama-sama tahu bahwa hari ini itu begitu banyak tantangan dari Allah Jalla Jalaluhu. Begitu banyak kemudian eh, ujian iman, ujian kesabaran, ujian tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita seperti dikocok-kocok gitu ya, pengen percaya bahwa rezeki dari Allah, otak kita nggak sanggup gitu eh, mencerna, nggak sanggup mikir dari mana ya gitu. Siapa yang beli gitu, siapa yang belanja. Ini ekonomi buram, ekonomi suram gitu. Maka izinkan saya menyapa kawan-kawan pedagang, izinkan saya menyapa kawan-kawan pengusaha menengah ya, dan pengusaha kecil dan juga pengusaha kecil banget. Plus tentu saja saya menyapa semua yang di PHK, semua yang kena PHK atau malah yang memang terpaksa mengundurkan diri sebab satu dan lain hal. Saya juga ingin menyapa kawan-kawan yang punya banyak masalah, punya banyak kesulitan, punya banyak persoalan. Saya bagian dari saudara-saudara semua. Saya seperti saudara-saudara semua. Usaha saya dan usaha kami dan ekosistem kami, yakni sahabat-sahabat kami di sekitar kami, itu sekali PHK nggak tanggung-tanggung gitu ya. Belasan, puluhan, ratusan, hingga di atas 1.000 orang. Darul Quran sendiri hari ini berhadapan dengan begitu ya nggak suka sih saya pakai kalimatnya ya, begitu beratnya gitu ya. Ya kenapa saya nggak suka, karena ya kenapa harus merasa berat gitu loh jika ada Allah yang maha meringankan. Tapi oke, untuk mengatakan bahwa uh, saya sama gitu loh mikirin gitu ya, dan saya sama itu nggak bisa dibilang nggak kena juga gitu, karena Darul Quran sendiri misalnya di luar entity yang lain itu udah 1.400-an karyawan. Masya Allah kan, innalillah kan, 1.400-an karyawan loh ya Allah, SDM. Nah maka mudah-mudahan cerita demi cerita ini membesarkan hati semua kawan-kawan pengusaha di strata atau di level manapun, baik itu mikro ataupun sangat mikro, kecil ataupun sangat kecil, warung-warung, lontong, lapak-lapak kecil, online kecil yang hidupnya hanya buat makan ya, atau yang kemudian mulai menengah ya, dan kemudian banyak sekali kewajibannya, tanggungannya, belum persoalan misalkan hutang ke perbankan, belum cicilan ini cicilan itu, belum karena kesalahan dan kebodohan kita yang lain, karena ketidaktahuan kita, karena kedunguan kita. Bismillah, saya ingin mengatakan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ayo ikutin saya. Allah itu, ikutin ya, bersuara ya. Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu, ayo lagi, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu ada, berdiri tegak ya di dekat kita. Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Asli. Makanya kemudian penting baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo silakan. Dengerin, ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ikut baca ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan pedagang, kawan-kawan para penjual, terutama yang bawa-bawa ya, yang kecil banget, yang mikro banget, teman-teman pengusaha level menengah yang benar-benar lagi kelabakan. Ya. Penting banget buat kita kemudian berbaik sangka gitu akan kemurahan Allah yang Maha Rahman. Siapa sih Allah gitu kan? Kan Allah udah memperkenalkan dirinya kan ketika di awal gitu. Ayat 1 Suratul Fatihah. Bahwa siapa Allah itu? Ar-Rahman. Bismillahirrahman gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Nah, berdasarkan kemurahannya ini kita minta gitu. Jadi di samping kemudian kita ngitung barang dagangan kita punya 10 barang dagangan. Kalau kemudian kita jual satunya 10.000, insya Allah secara hitungan meja kita dapat ketika kita ngitung lapak, ketika ngitung warung, ketika kita ngitung barang jualan, kita dapat 100.000. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung itu. Tapi yang jangan kemudian kita hitung adalah rizki dari Allah. Maksudnya jangan dihitung gimana? Loh, kebutuhan kita kan pasti jauh lebih besar daripada barang dagangan kita hari ini. Ditambah lagi dengan ketika tidak ada orang yang bisa beli, ketika tidak ada orang yang mau beli, bagaimana ceritanya gitu? Nanti kita makin down. Alangkah baiknya kita mendudukkan ikhtiar kita sebagai ibadah kita. Mau laku kek, nggak laku kek. Pokoknya Allah hanya menyuruh kita berusaha. Allah hanya menyuruh kita berikhtiar. Soal rizki kata Allah, ada aku.
Nah, ada kisah yang berikut ini yang disandarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya coba akan gali lagi cerita ini. Tapi saya rada nggak peduli benar dan tidaknya kemudian cerita ini yang disandarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Saya melihat kebenaran dari cerita ini, bahwa cerita ini tuh ya benar adanya gitu. Ya. Cerita ini benar adanya. Dan saya meminta masyarakat ya untuk mendoakan para pengusaha. Pengusaha kecil dan kecil banget, pengusaha mikro banget, pengusaha yang memang pedagang atau penjual yang memang benar-benar kena dampak. Doain. Karena mereka ini sebenarnya tulang punggung negeri ini, tapi nggak dihitung gitu. Saya mengatakan kurang dihitung, kurang dihitung. Kenapa? Karena memang luput gitu. Ya, restrukturisasi perbankan ya boleh dibilang setengah mungkin, mana ya, ya begitu dah gitu, susah diomongin deh ya. Soal pajak juga, soal belum lagi keharusan begini, keharusan, aduh udahlah. Kalau Tuhan kita itu hampir bukannya kita gimana ya, kalau Tuhan kita bukan Allah, wah nggak sanggup otak beneran. Belum rasa gimana kita nggak tega sama orang yang ikut, nggak tega sama kemudian supplier. Nah, kembali kepada cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu saat ya, katanya, tapi saya juga nanti perlu meneliti kembali. Katanya beliau mendengar gitu hadis bahwa orang kaya itu akan masuk surga belakangan. Orang miskin dulu yang pada masuk surga. Ratusan tahun belakangan itu. Orang miskin dulu yang pada masuk surga gitu ya. Walaupun di jawaban yang lain ada juga jawaban yang masuk akal juga, bahwa kenapa kemudian orang kaya masuk surganya belakangan ketimbang orang miskin? Karena amalnya lagi banyak dihitung. Iya. Boleh. Iya. Oke, cerita ini kemudian mengatakan kepada kami santri-santri ya, bahwa Abdurrahman bin Auf nggak tahu gimana punya cita-cita pengen jadi orang miskin gitu. Pengen gitu. Wah, enak jadi orang miskin, bisa masuk surga duluan gitu. Nah, konon ceritanya Abdurrahman bin Auf kemudian menyedekahkan hartanya dengan cara yang aneh. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ngeborong korma-korma busuk gitu ya. Korma busuk diborong gitu sama beliau, sehingga terpampanglah kemudian gambaran hari besok bahwa Abdurrahman bin Auf jatuh miskin karena dia membeli korma busuk yang udah pasti secara hitung-hitungan akal manusia enggak ada yang beli. Pedagang-pedagang kecil pada bergembira karena korma-korma busuknya dibeli gitu ya. Yang tadinya udah disortir bakalan dibuang dan gak jadi duit, ini malah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Loh, Masya Allah lah. Allahu Akbar. Nah, dan Abdurrahman bin Auf konon juga menurut kisah yang dikisahkan oleh para guru ketika kami menjadi santri, beliau gembira gitu karena ya habis duitnya gitu. Dia bisa membahagiakan, menggembirakan para pedagang, para pengusaha ya. Sementara dia tahu
secara akal, otak, pikiran, ya, itu nggak ada yang bakal beli korma busuknya. Di sini nih, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita mesti yakin gitu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang punya rencana yang jauh lebih besar daripada kita-kita. Ya, cara berpikirnya Allah bukan cara berpikirnya kita-kita. Yang kita perlukan adalah sebentar lagi kita langsung ambil air wudhu, kita sholat, benar-benar sholat 2 rakaat, 4 rakaat begitu ya. Kalau bisa tambahin, kemudian doa sama Allah, ya Allah kami percaya dengan niat baik-Mu, kami percaya dengan rencana baik-Mu, kami percaya ya Allah dengan segala kehendak-Mu, kami percaya dengan segala keputusan-Mu ya Allah. Warungku milik-Mu, lapakku milik-Mu, tokoku milik-Mu, perusahaanku milik-Mu, pabrikku milik-Mu, kantorku milik-Mu, usahaku milik-Mu. Itu kan yang kita katakan kan. Inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Barang dagangan yang kudagangin milik-Mu. Seluruh pembeli yang aku lagi cari juga adalah milik-Mu. Duit yang dibawa oleh mereka yang beli adalah milik-Mu. Kewajiban bayar kepada supplier yang juga adalah supplier-Mu. Kita serahkan kepada Allah. In kana rizki fis sama, kalau rizkiku di langit fa anzilhu, turunin. Gitu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam bumi tolong keluarin. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau dia jauh tolong deketin. Wa in kana qalilan fa katsirhu, kalau dia kemudian dikit banyakin, kecil gedein. Wa in kana, gitu kan, haraman fatahhirhu, kalau dia nggak benar, dia rusak, dia jelek, apalagi dia haram, tolong suciin, tolong bersihin. Atini ma ataita ibadakas salihin. Itu pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau kita nggak hafal doanya. Ya Allah, bagaimana nih? Kalau dagangan ini laku juga mesti bayar ke supplier. Aduh, saya lagi butuh, ya Allah. Kalau bisa gini deh, pokoknya laku nggak laku kasih saya duit 1 miliar gitu aja doanya. Susah amat. Ya. Laku nggak laku anak saya jangan sampai nggak sekolah, laku nggak laku anak saya jangan sampai nggak ngaji, anak saya jangan sampai nggak kuliah. Laku nggak laku jangan sampai saya nggak kebiayaan nih rumah tangga. Laku nggak laku jangan sampai saya nggak bisa bayar karyawan. Gitu kira-kira. Itu kira-kira. Nah, apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf dengar hadis katanya orang miskin datang ke sorga duluan, orang kaya belakangan. Nah, emang Rasulullah begitu. Kalau memotivasi orang gitu. Ntar orang kaya disuruh sabar. Ntar sabar. Ente sabar. Nanti ada bagiannya. Kira-kira begitu. Nanti ada motivasi sendiri. Ini buat orang susah dulu biar mereka gembira, biar mereka bahagia masuk surga duluan tanpa hisap. Atau hisapnya ringan. Kenapa? Karena kesabaran dia ketika miskinnya, kesabaran dia ketika susahnya, bersabarnya dia ketika miskinnya, bersabarnya dia ketika susahnya. Itu. Tidak mengeluh, tidak kemudian banyak marah-marahnya, tidak banyak ngomel-ngomelnya. Dalam keadaan miskinnya tidak suudzon sama orang. Dalam keadaan miskinnya tidak ngiri sama orang. Dalam keadaan miskinnya tidak kemudian benci sama orang. Ini susah kan? Orang miskin yang begini pasti masuk surga. Masuk surga gitu. Orang yang dicela, orang dihina, tidak balas mencela, tidak balas menghina, masuk surga. Masuk surga, apalagi mendoakan yang mencela, mendoakan yang menghina. Ya udah. Abdurrahman bin Auf dengar orang miskin masuk surga duluan. Oke. Tapi Abdurrahman bin Auf pengen masuk surga duluan. Karena itu dihabisin sama dia beli korma-korma busuk dari pedagang-pedagang, dari penjual-penjual, dari pekebun-pekebun. Lalu dia senang gitu. Wah, senang. Asik, aku jadi orang miskin. Gitu kan. Karena korma busuk pasti dibuang deh. Gitu, nggak akan ada yang beli. Gitu.
Pedagang-pedagang pada senang, penjual-penjual pada senang, tadinya nggak bakal jadi duit, tadinya kemudian bakal kebuang, tadinya bakal sia-sia. Ya busuk tuh. Tiba-tiba kemudian pada beli, orang bilang, bodoh Abdurrahman bin Auf. Bodoh Abdurrahman bin Auf, bodoh Abdurrahman bin Auf. Gitu. Tapi nggak taunya, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nggak taunya apa coba? Ada Raja Yaman yang lagi ngumpulin korma busuk karena katanya dia dengar korma busuk itu jadi obat. Lah korma busuk itu dibeli sama Allah 10 kali lipat. Coba itu gimana itu? Hah? Ada Raja Yaman yang kemudian beli kormanya Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kepercayaan bahwa rizki bukan karena corona, gitu kan? Rizki bukan karena kita juga nggak ada corona. Mau ada corona, nggak ada corona. Ya Allah Tuhannya corona gitu kan? Allah Tuhannya alam ini, Allah Tuhannya alam semesta. Ya, kisah ini monggo silakan diambil ya tibarnya, diambil hikmahnya. Dan memang banyak cerita-cerita kayak gini. Banyak cerita-cerita kayak gini. Ada, saya pernah dengar dari Ustadz Bobby ya, Usbob, ya, sahabat saya yang punya kauni. Beliau cerita ada seorang pedagang di pameran di bazar gitu. Itu ada pedagang yang lebih butuh duit, yang lebih butuh rizki, yang lebih butuh kasih sayang Allah, yang lebih butuh kemudian pembeli. Nah, si ibu ini asal ada yang beli disuruh ke toko itu, disuruh ke lapak yang itu gitu. Berapa nih harganya? Oh beli di situ aja dulu gitu. Terus orang ke situ. Berapa nih harganya? Ke situ aja dulu. Berapa nih harganya? Ke situ aja dulu. Coba kalau kita lihat kan dia kayak gimana gitu. Tapi ntar lihat nih, bahwa rizki itu ada yang ngatur. Rizki itu emang ada yang memberi. Rizki itu ada yang kemudian menempatkan gitu kan. Ada yang memberi dan kemudian menarik, membanyakkan atau menyedikitkan, yang menghadirkan atau menghilangkan. Itu siapa? Allah. Sampai sore gitu karena dia happy aja, ya nggak apa-apa, nggak ada yang beli juga nggak apa-apa gitu. Ustadz Bobby cerita gitu, ibu ini cerita dia nggak apa-apa, nggak ada yang beli gitu karena dia sendiri nggak ada masalah, nggak ada yang beli juga gitu. Saya Abdurrahman bin Auf kan juga emang dia udah niat memang sedekah kan gitu, bukan berarti dia nipu soal korma busuk kok dijual. Nih orang nyarinya korma busuk mau diapain? Ada anak saya bikin nastar hancur gitu. Nastar hancur. Ini kan anti mainstream ya. Begitu nastar hancur dia bergembira gitu loh. Abang Kun gembira. Kenapa gembira? Ya aku mau bikin edisi spesial Pak. Apa edisi spesialnya? Bikin kue nastar hancur. Ya, oh, hebat kan? Nah, Ustadz Bobby cerita ibu ini kemudian menjelang sore pas udah mau nutup, yang di depan dia punya lapak yang dagangannya relatif sama juga udah pulang, ada orang datang kemudian memborong semua dagangannya. Tuh itu rezeki tuh kayak gitu ya. Ada pertanyaan ya, mau tanya ciri-ciri orang munafik itu gimana ya? Ya kayak saya. Makanya yang jelek dari saya jangan ditiru, yang bagusnya aja ditiru ya. Orang udah pada tahu cup, rizki, jodoh, maut itu pasti. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Oke, kita lanjutkan. Jadi buat teman-teman pengusaha kecil dan kecil banget, pengusaha kemudian mikro banget,
teman-teman juga pengusaha menengah, ya, yakinlah gitu. Jangan kemudian Tuhan kita itu adanya di barang-barang yang kita dagangi. Tuhan kita itu jangan ada di pembeli yang kita harapkan dia datangnya. Tempatkan itu semua sebagai ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemudian laku ke, nggak laku ke, ada Allah yang maha menanggung insya Allah. Ada Allah yang maha kemudian menjamin rezeki kita semua. Ya, otak kita hari ini tidak bisa menjangkau, tapi iman kita insya Allah bisa menjangkau. Buat teman-teman yang kemudian kehilangan pekerjaan, ya, buat teman-teman yang di PHK, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah benar-benar menanggung seisi Indonesia dan seisi dunia, apa saja yang menjadi kebutuhan makan, minum, sekolah, berumah tangga, kuliah, nyantren, ya, bayar ini, bayar itu, punya kewajiban ini, kewajiban itu, dan bahkan melebihkan sehingga kita bisa membantu yang lain. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, belanjalah di teman-teman, ya, belanjalah di warung-warung dengan satu nawa itu, nyenengin yang buka warung, nyenengin yang dagang, nyenengin yang jualan, menggembirakan mereka yang berdagang, menggembirakan mereka yang jualan. Ada temen jualan, Bismillahirrahmanirrahim, kayak Abdurrahman bin Auf gitu. Udah beli aja dah. Kalau emang ada duit mah, beli aja udah. Nawaitunya apa? Nyenengin dia, biar dia bisa beli susu buat anaknya. Biar dia bisa ngasih itu yang jaga tokonya. Biar dia kemudian bisa ngongkosin itu kemudian mertuanya makan apa gimana gitu. Udah gitu. Ya. Kalau ada orang nih, tape, keluar rumah. Stop tukang tape. Assalamualaikum bang, stop gitu. Tape bang, stop gitu. Nanti tukang tape berhenti. Terus kita nanya sama tukang tape. Masih banyak bang? Masih po, sepi, nggak ada yang beli. Ya udah bang, jualan terus deh, jangan pulang dulu kalau belum laku, ya. Assalamualaikum. Tukang tapenya bingung. Lah, ibu nyetop cuma ngomong jangan pulang dulu bagaimana? Ya nggak bakal pulang lah kalau belum laku. Iya bang, saya beli dulu. Ya berapa duit ini? Ya, ibu mau belinya berapa? Ya saya beli nggak banyak bang, 5.000 aja sedapatnya. Wah, itu tukang tape gembira, seneng. Nah kalau ntar tukang tape gembira, yang punya tukang tape lebih gembira lagi. Kalau si tukang tape seneng, yang punya tukang tape ini Allah kan, dengan segala tapenya, gerobaknya, sepedanya, itu kan dia seneng. Nah kalau Allah yang menciptakan si tukang tape ini dengan semua barang dagangannya udah seneng, kita disenengin. Ya, udah belanja dah, beli dari UKM, UMKM, beli tuh. Jualan apa sih dia? Jualan frozen lah, bikin kue tar apa kue apa lah gitu. Udahlah bismillah aja. Temen kemudian masang status WA, jual ayam ungkep, belajar nih, siapa yang mau langsung ping aja udah, udah beli aja udah. Tujuannya apa? Nyenengin dia gitu. Nyenengin dia udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar kalau yang punya para pedagang, yakni Allah kan, yang punya para pewarung, yakni Allah kan, yang punya para pelapak, yakni Allah kan, lalu sudah bergembira karena kita menggembirakan mereka semua, nanti kita sebagai pembeli juga ikut senang. Nah para pengusaha ya, seberapanya ingin menyenangkan karyawannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang soal kemampuan ini ya begitu dah gitu, tapi ya sudahlah. Ada pertanyaan nih, Ustadz pengen beli yang dijual sama orang tapi nggak ada uangnya, bagaimana ceritanya gitu. Ya paling enggak kita kasih semangat. Misalnya ada orang masang status,
gue jualan roti nih, gue jualan kue. Kan kita bisa ngomong begini sama dia. Ji, ntar gue beli ya kalau gue udah ada duit, beres. Ntar gue pesen buat buka puasa hari pertama puasa. Nah, gara-gara kita kemudian punya nawaitu baik, nanti kita juga bakal punya duit dari Allah. Itu. Pokoknya omongan kita perbaiki gitu. Jangan sampai kemudian yang didengar sama Allah keluhan, marah-marah. Ya, lagi zaman begini kita masih miara benci, masih miara dendam, masih miara kemudian ledek-meledek. Ditambah dengan keluhan kita, ditambah dengan rasa putus asa, kecewaan kita. Ya, Allah ngelihat kita gimana gitu ya kan. Dan dia pengen kita dapat yang terbaik. Nah, supaya kita dapat yang terbaik ya kita di coaching lah agar jadi yang terbaik. Demikian kisah tentang Abdurrahman bin Auf ya, menjadi bukti kan gitu ya bahwa ternyata gitu ya, ketika Abdurrahman bin Auf sudah merasa bergembira bakal jadi orang miskin lalu akan masuk surga duluan ya, lebih cepat gitu ya, ternyata kormanya malah dibeli sama Raja Yaman gitu. Ustadz tadi ada seorang istri yang komen, lah kalau kita beli-beli mulu ntar suami pada marah Ustadz, kita jadi boros gitu. Begini, kalau kita beli karena Allah itu jadi sedekah gitu. Kalau kita belinya karena kita rakus, serakah, ya jadi boros gitu. Tapi kalau kita belinya karena kita kasihan, kita pengen nyenengin orang, kita pengen ngegembirain yang dagang, wah itu mah kita beli-beli malah dapat duit kali. Kita beli-beli malah kayak Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf 10 kali itu dibayar sama Raja Yaman kan. Gitu. Makasih ya. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa. Doanya kita baca bareng-bareng ayat kursi. Mudah-mudahan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ada dan hadir di kehidupan kita semua. Amin. Lalu menanggung, menjamin, memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita semua. Amin insyaallah. Allah juga yang mana dia adalah Al-Aliyu dan Al-Azimu, yang maha tinggi, maha agung. Mudah-mudahan juga meninggikan betul omset para pedagang. Amin. Yang maha besar membesarkan kemudian omset para pedagang se-Indonesia jadi senang insyaallah. Ya, didoain buat semua yang udah nulis nggak benar, mudah-mudahan pada jadi haji semua, amin. Yang udah komen kagak benar, insya Allah pada hidupnya mulia, pada hidupnya kaya, pada hidupnya sejahtera. Apalagi yang komennya benar, didoain hajinya malah bisa ngehajiin orang lain. Ya, mulianya malah bukan cuma hidup mulia tapi memuliakan orang lain. Siapa sih orang yang paling jelek di Indonesia? Ya Yusuf Mansur. Siapa orang paling payah di Indonesia? Ya Yusuf Mansur. Siapa orang yang paling kacau di Indonesia? Yusuf Mansur. Karena itu saya termasuk salah satu yang perlu didoakan oleh kawan-kawan semua, bisa menjadi orang yang benar, orang yang lurus, insya Allah. Ayo mari kita baca ayat kursi bersama-sama. Mudah-mudahan pembacaan ayat kursi ini juga menjadi wasilah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cuma diberikan rizki yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, seberkah-berkahnya, semanfaat-manfaatnya, tapi kita juga disehatin. Ya, hari ini kan nggak kena corona aja itu udah rizki yang luar biasa. Insya Allah utang pada lunas, badan pada sehat, umur pada panjang, jodoh pada datang, yang udah pada punya jodoh, kemudian bisa naik ke pelaminan, bisa punya anak keturunan, ya, yang pada bodoh biar jadi pinter, yang pada jahil biar jadi alim, yang pada malas biar jadi rajin, dan seluruh doa-doa baik lainnya termasuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Salam buat semua pedagang, salam buat semua penjual, salam buat semua yang masih terus berikhtiar, berdagang, berusaha, berbisnis, tidak meminta, terus berada di tangan yang di atas. Salam buat semua UKM, UMKM, semua orang yang membuka warung, kelontong, lapak, offline, online. Salam juga buat semua karyawan-karyawati yang masih bekerja. Salam buat semua karyawati dan karyawan yang lagi tidak bekerja karena satu dan lain hal. Salam. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ada bersama kita. Jangan khawatir. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih khusus buat Mas Jody yang mengingatkan saya untuk menyapa teman-teman yang lagi pada usaha. Dan kemudian banyak sekali ujian dari Allah SWT. Pahala pengajian kali ini, kajian kali ini untuk Mas Jody dan keluarga besarnya. Dan kita tujukan insya Allah juga buat Indonesia agar Indonesia bebas dari corona dan segala wabah dan multi krisisnya. Saya Yusuf Mansur, mohon doanya selalu. Jazakumullah hasanah jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.